Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu kita hari ini, Galih Nugroho. Luar biasa, beliau salah satu manajer termuda di Nutrifood dan keterima di Nutrifoodnya itu bahkan sebelum lulus dari perguruan tinggi. Selamat datang, Terima Kang Galih, kasih. Mas Galih. Thank you, Hasan. Bro Hasan. Makasih. Ini luar biasa. Beres dari kantor, Langsung sini sini. demi podcast kita, guys. Ini langsung kita ulti ya. Apa sih rahasianya? Manajer termuda sebelum lulus udah keterima kerja. Eh, Keberuntungan ada, tapi kan namanya beruntung ya kita harus udah siap-siap duluan ya. Jadi begitu kesempatannya ada, kita bisa langsung masuk duluan. Nah, kebetulan Nutrifood tuh dulu ada Nutrifood Leadership Award. Oke, tahu. Nah, jadi dulu saya ikutan seleksi di situ. Alhamdulillah lulus. Cuma waktu pas trainingnya memang nggak bisa datang waktu itu karena memang ada Skripsi. ya dulu ada lomba apa segala macam terus nggak bisa ditinggal lah pokoknya. Nah terus ternyata di kontak lanjut tuh interview sama user segala macam. Dan ternyata apa namanya ya diterima gitu, alhamdulillahnya. Nah terus surprisingly begitu mau sidang skripsi, nah ini lucunya adalah dosen itu pas minggu depan mau skripsi nih, beliau kebetulan lahiran. Pas mau sidang. Minggu depannya mau sidang, jadi tanggal sidang tuh sebenarnya udah ada. Cuma begitu minggu depannya mau sidang, dosen tuh kabarin, Galih, saya mesti lahiran nih karena sesar gitu ya. Nah akhirnya terus mikir juga, waduh, berarti kan bakal pause 3 bulan gitu. Nah terus saya call Nutrifood, boleh nggak saya kerja duluan deh? Boleh atau enggak gitu. Tapi saya posisinya sekarang emang belum sidang skripsi. Ternyata boleh. Jadi ya udah, alhamdulillah bisa masuk. Luar biasa. Ini nanti kita gali lagi nih cara masuk Nutrifood lewat leadership program Nutrifood tadi. Leadership Award. Tapi kita mau tarik mundur. Galih Nugroho, kelahiran 17 Agustus 1987. 7. Boleh dong diceritain tentang masa kecilnya? Iya, masa kecil dulu lahir di Jakarta, terus pindah ke Depok ya. Dan ya udah terus besar apa namanya di Depok. Orang tua pegawai swasta, kemudian ibu di rumah ngajar ya. Di mana kalau boleh tahu, Ayah? Ayah dulu di ya salah satu bank lah ya, di salah satu bank. Terus ibu ngajar di apa namanya di rumah ada sama di masjid dekat rumah gitu. Nah, jadi masa kecil ya di Depok, terus apa namanya, ya sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Jadi, nah cuma mungkin dulu itu, zaman saya waktu itu ya tahun mungkin 90-an ya, itu awal pertamanya ada namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu tuh pertama kali di Depok tuh. Nah itu kebetulan masuk di situ salah satu angkatan-angkatan awal lah gitu. Jadi apa namanya ya happy banget apa namanya bisa sekolah di situ, terus apa namanya ya lanjut dari SD SMP, nah terus SMA baru ke negeri. Oke, Ke SD, SMA SMP, 1 IT, Depok. SMA ke Semansa Depok. Betul, ke Semansa Depok. Gitu. Nah, terus dikasih tahu sama saudara untuk apa namanya coba cari alternatif. Dulu sebenarnya pengen yang dekat rumah UI ya. Top of mind-nya anak Depok pasti masuknya UI. Itu bedol desa tuh kalau di Semansa. Apalagi Semansa Depok. Apalagi Semansa Depok, itu udah bedol desa. Nah, dulu ada Pak D yang endorse IPB kebetulan. Terus coba cari tahu, terus sempat juga SMA tuh ikut lomba ke IPB, jadi tahu IPB kayak apa, jurusannya apa aja segala macam. Nah, terus cari yang paling topnya apa ya teknologi pangan, ya udah terus
masuk ke sana. Nah, masuk ke sana ternyata kita nggak dapat langsung jurusan kan waktu itu. Iya. Jadi itu chaos banget sih. Itu apa namanya? Yang tadinya, aduh pengen masuk langsung kan, gitu kan, masuk jurusan. Tapi ternyata kita kayak SMA lagi kelas 4 kan waktu itu. Jadi harus compete lagi. Nah itu, ya itu seru banget sih. Iya, tapi tetep ya, lu emang pengen masuk teknologi pangan. Iya, After dari compete di TPB SMA kelas 4, bisa keterima juga. bisa keterima alhamdulillahnya. Itu juga sujud syukur ya. Itu kan nomor 1 kan di IPB. Iya. Jadi dulu itu yang masuk ke sana itu kayaknya IPK-nya 3,7-an ya. Yang TPB-nya 3,7-an. Jadi ya bersyukur bisa masuk sana. Dan akhirnya kita satu fakultas kan, ketemu. Siap. Ada ini pengen tahu nih, kalau tadi kan ada ayah, ada ibu ya. Siapa yang memberi apa ya warna banget ke Galih jadi Galih yang sekarang itu secara pendidikan ya? Saya dominan paling dekat sama ibu. Paling dominan dekat sama ibu. Karena ayah waktu itu kan emang betul-betul namanya di bank tuh betul-betul berangkat pagi pulang malam tuh. Even Sabtu Minggu kadang-kadang juga harus masuk, apalagi kalau dulu akhir bulan tuh kayak udah apa pembukuan lah, apa closing gitu kan, closing statement segala macam. Jadi lebih emang dekat ke ibu. Nah, ya banyak hal sih karena ibu dulu guru ya. Jadi apa namanya? Ya jadi seneng tuh dengerin pas beliau ngajar gitu segala macam. Terus apa namanya pas beliau ngajarin anak-anak, saya juga ikutan walaupun dulu mungkin belum ngerti gitu ya. Tapi apa namanya semangatnya tuh kebawa terus sampai sekarang gitu. Apa Gal yang paling membekas dari pendidikan seorang ibu yang membentuk karakter lo sekarang? Kerasnya ada dulu ya namanya ibu-ibu ya inilah ya apa keras didikannya cerewet gitu ya. Jadi betul-betul harus kayaknya beda banget sih sama anak zaman sekarang, termasuk saya ke anak saya itu juga beda gitu ya. Ya maksudnya lebih disiplin terus ya mungkin zaman dulu juga apa namanya ya kita TV kan juga terbatas ya. Jadi nonton TV pun juga sebenarnya juga nggak terlalu seru-seru amat gitu ya. Dan Belum screen time belum ada YouTube segala macam gitu kan. Jadi ya apa ya itu disiplin, kalau nonton ya paling cuma sampai hari ya cuma pas libur doang, hari Minggu gitu ya. Gitu. Tapi emang yang diingat betul-betul kegigihan beliau, terus apa namanya? Nah, bagaimana beliau juga ngatur keuangan ya. Jadi walaupun ayah itu di bank, tapi sebenarnya ngatur keuangan itu ibu gitu. Jadi di situ saya juga diajarin tuh waktu itu, nanti kamu kalau udah gede ngatur keuangan jangan sampai sering ngutang sama orang. Walaupun sekarang ngutang sebenarnya juga buat produktif bagus ya. Tapi emang udah diajarin sama ibu apa keuangan segala macam tuh betul-betul disiplin. Terus ngasih budget ya, ngasih budget sebulan atau seminggu, ya udah itu yang harus dikelola sendiri gitu. Jadi belajar itu ngelola duit sendiri kelas? Itu sejak kelas 3 SD ya. 3 SD? Dari 3 SD. Udah di terus segini jatahnya, ya, jatahnya cukup nggak cukup ya pokoknya mau jalan kaki kayak segala macam ya itu terserah gitu. Oke. Dan memang di sekolah pun juga hampir jarang jajan ya, karena jadi selalu minta bekal sama orang tua biar uangnya masih ada utuh buat dibeliin macam-macam. Oke, tadi dari SD, SMP IT, SMA negeri pertama ya di Depok, terus akhirnya masuk IPB. Sejak kapan sih sebenarnya Galih merencanakan karir nih? Nah ini pertanyaan yang kalau karir sebenarnya betul-betul pas di kuliah ya, karena kuliah jadi ketahuan
kan ketahuan ya alumninya siapa, terus kita belajarnya apa aja, nanti akan di industri mana. Kalaupun misalnya nggak di industri akan ya misalnya di government atau di NGO tuh yang ke arahnya mana segala macam. Nah itu betul-betul baru ketahuannya pas di kuliah gitu. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit biar ada konteksnya ya. Ngejelasin IPB juga nih sebagai alumni. Teknologi pangan dan gizi dulu udah ITP, ilmu dan teknologi Dulu pangan. udah ITP, udah pisah sama gizi. Kan tadinya mau masuk UI. Betul. Akhirnya jadi TPG Betul. karena terbaik ya di IPB. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh diceritain nggak? ITP itu kayak gimana sih? Biar berminat. Oke. Jadi teknologi pangan itu intinya kita apa namanya? Iya belajar semua hal ya, tapi dari sisi chemistry, dari sisi kimia, biologi tentang bahan pangan, proses sampai makanan itu jadi ya. Jadi beda sama tata boga. Nah, kalau tata boga kan dia masak gitu ya, atau culinary mungkin dia masak gitu ya. Nah, tapi kalau teknologi pangan itu kita betul-betul ngelihat misalnya ada satu bahan, nah itu sebenarnya dia kandungannya apa aja, terus kita bisa proses jadi apa aja. Kemudian kalau misalnya supaya lebih tahan lama, kita mesti ngapain, kayak gitu. Sampai belajar ke pengemasannya, misalnya kenapa botol ini bahannya mesti dari PET gitu misalnya. Oke. Sampai Ke industrinya ya. sampai ke industrinya gitu, sampai jaga kualitasnya. Jadi teknologi pangan End to end. bukan jadi chef. Bukan jadi chef, tapi kalau mau jadi chef bisa juga Bisa sih. juga. Nah, kalau jadi chef, menariknya sekarang mungkin dikenal namanya gastronomi ya. Ya. Tahu. Jadi chef, tapi dia pakai ilmu supaya misalnya bikin boba isinya rasanya Rasa apa, apa, macam-macam gitu. gitu ya. Terus yang lebih teknik tinggi. Nah, itu sebenarnya juga kita pelajarin sih di teknologi pangan. Jadi apa namanya, ya nggak cuma sekedar apa namanya, ya bukan ya beda sama kuliner tata boga, tapi ya betul-betul bisa tahu foodnya itu bisa jadi apa, kemudian bisa diproses sampai sejauh apa gitu. Ya. Dan tadi kan Gali bilang hasananya berkembang setelah masuk teknologi Betul, pangan setelah IPB. masuk teknologi Oh, gue pangan. mau berkarir di sini. Betul. Bisa dijelasin nggak, Lis, spektrum teknologi pangan itu kalau di industri bisa bekerja sebagai apa aja? Wah, itu luas banget ya. Jadi kalau industri pangan itu mulai dari ujungnya, mulai dari raw materials sampai raw materials, packaging materials, terus machinery, mesin untuk ngolah pangannya ya. Kemudian di tengahnya di industri makanannya ya. Jadi kita dapetin raw materials, kita olah, kemudian kita package sampai ke di hilirnya, jadi ke retailnya. Jadi retail itu kita juga punya banyak alumni yang ada di situ, karena retail itu kan berarti kita mesti jaga suhu, bagaimana kita mesti jaga apa namanya supply chain-nya segala macam gitu. Jadi spektrumnya seluas itu sih. Jadi dari hulu ke hilir. Not literally R&D ya kan? Bukan hanya R&D. Identiknya tuh teknologi pangan di lab. Ya. Bukan hanya R&D, bukan hanya lab, bukan cuma yang di production misalnya, tapi betul-betul even ada yang jadi flavorist. Jadi kita mau misalnya ini ya, kopi. Ya pengen dia jernih tapi rasanya rasa kopi gitu. Itu dikasih flavor kan berarti. Nah itu ada tuh yang di Jepang kan populer tuh. Iya, yang bikin dan ya alumni kita juga banyak juga yang di flavor gitu. Jadi luas banget lah. Siap. Kembali ke karir ya. Di IPB. Apakah Galih itu udah ambisius? Apa gimana maksudnya? Kan mahasiswa berprestasi, mawapres, fakultas, IPB. Gue ikut bantuin ya waktu di IPB. Terus ketua himpunan. Keterima kerja gak maksudnya gimana state of mind lu waktu di kampus kalau gue bedah sekarang?
Yang jelas harus nentuin fokusnya sih, kita mau ke mana. Contoh misalnya, kalau misalnya at the end abis lulus kita mau jadi pengen berkarir di industri gitu ya, artinya dari awal kuliah kita udah mulai kira-kira building blocks buat sampai ke industri itu kita mesti ngapain. Oke. Nah dulu tuh saya sebenarnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi ya cuma bisa doang gitu ya. Terus akhirnya kan masuk IAS kan, dan Bang Hasan ini jadi salah satu ketuanya juga, local committee director. Nah itu building blocks-nya saya udah tentuin dari awal memang. Dari tingkat? Dari tingkat 1. Dari tingkat 1? Dari tingkat 1. Lu udah merencanakan lu akan profesional? Profesional. Wow. That's why makanya begitu ada tawaran, Galih kamu ikut BEM, ikut segala macam, saya bilang enggak. Tapi ketua himpunan? Tapi himpunan kan lebih profesi kan, lebih profesi. Jadi jadi semua hal yang kurang bisa mendukung sampai ke sana, nah itu ya kita pilih-pilih, karena kegiatan kan kalau di kampus banyak banget ya. Kita setiap weekend tuh pasti ada kegiatan gitu. Dan organisasinya pasti kan luas banget gitu ya. Nah, ya kita ambil yang memang betul-betul bisa mencapai ke sana. Oke. Gitu sih. Ya, sibuk banget kan memang ya. Tapi memang tadi udah fokus dari awal tujuannya mau apa. Betul. Dan building blocks menuju ke sana. Betul. Makanya lu ikut lomba sampai ke luar negeri. Aktif pun di organisasi profesi. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Nah, gimana cara Galih mengatur waktu? Sebenarnya bukan bukan ngatur waktu yang gemana-gemana banget sih ya. Artinya apapun yang bisa dikerjain sekarang ya kita kerjain gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya kayak misalnya kita janjian sekarang gitu ya. Daripada ribet segala macam, ya udah pas bisa ya udah ya lakuin gitu. Cuma kan itu balik lagi ke prioritas ya biasanya. Jadi kadang-kadang tergodanya kita itu karena kita nggak punya prioritas kalau kalau sepanjang pengalaman saya ya. Jadi misalnya kalau kita pengen A tapi sebenarnya prioritas kita juga nggak ke sana. Nah itu pasti akan ya nggak bisa di manage waktunya. Termasuk misalnya sekarang misalnya kita prioritasin keluarga, ya udah berarti pokoknya setiap ada acara keluarga ya itu di nomor satuin, mau ada acara apa segala macam ya itu nomor satu. Nah begitu juga pas waktu kuliah, jadi semua kegiatan yang tadi bisa bikin building blocks itu tadi tercapai. Nah sesibuk apapun ya tetap ya mesti dilakuin, dan dilakuinnya ya dan kita satu lagi ya, dan kita butuh partner sih, memang butuh temen. Jadi kayak tadi tuh misalnya buat ngerjain kita cari temen yang sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Terus misalnya dulu kan misalnya kita nulis karya tulis, terus nanti bisa kemana segala macam. Nah itu juga ya kita cari teman supaya kita punya, pas kita lemes, nah kita ada support system, ada teman yang bisa delegate gitu ya. Atau sekedar ngingetin, jadi Gal, ini udah mau deadline lo, ayo kerjain gitu. Jadi yang tadinya pengen ngapain ya jadi, oh ya bener juga ya, ini kan kerja bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya tadi dibilang mau wapres apa segala macam tuh sebenarnya ya itu kerja bareng-bareng sih, maksudnya bukan ansih dari diri saya sendiri gitu. Oke. Let's say gue ya, Gal, udah punya prioritas. Building block, gue mau nanti berkarir di industri pangan, Nutrifood. Apakah otomatis gue bisa masuk Nutrifood? Nah, tadi ada faktor itu ya, faktor keberuntungan. Dan itu memang kayaknya kita mesti
banyak berdoa juga sih. Oke, Banyak berdoa ya, langit ya. faktor yang di luar ini ya, faktor Kontrol yang di kita. luar kontrol kita. Jadi tapi bukan berarti apa yang kalau misalnya kita nggak tercapai gitu ya, ya juga jangan bersedih karena ya dalam hidup kan kalau kita nggak bersabar ya bersyukur gitu, udah cuma dua itu doang. Jadi kalau kita misalnya pengen A tapi belum dapat ya sabar, kerjain terus gitu. Nah begitu udah dapat ya bersyukur. Syukur. Begitu bersyukur kan ya kita sebarin ke orang lain, terus ya bantuin orang lain juga gitu karena Bikin podcast, mau diundang podcast gitu ya. Berbagi nih buat Berbagi. teman-teman semua. berbagi. Oke, kalau gue dudukin teknis nih, let's say gue fresh graduate, Ya. mau lulus. Hmm. Kira-kira apa yang perlu gue prepare? Kan Nutrifood salah satu top of mind ya di industri pangan. Jalurnya tuh jalur apa aja kalau gue mau masuk ke Nutrifood? Tadi ada leadership award, Betul. Ada internship juga, ada internship. jadi bisa intern. Kemudian kita juga ada jalur MT sekarang, management trainee. Management training. Kemudian terakhir banget ya, orang dalam. Tapi ya itu saya semua ini referensi. Jadi orang dalam betul maksudnya referensi. Jadi kalau misalnya kita mau masuk, nah kita tuh direferensiin sama siapa gitu. Oke. Ini nggak harus pro hire ya. Nggak. Yang penting ada referensinya. referensinya. Jadi fresh graduate bisa referensi. Bisa. Oke. Apalagi misalnya misalnya kita sering aktif ikut kegiatan segala macam gitu ya. Terus ngelibatin mungkin Nutrifood juga, karena Nutrifood kan juga misalnya ngadain sponsorship atau misalnya bikin kegiatan segala macam. Ya itu bisa digunain sih jalurnya. Siap. Sama satu lagi sekarang yang lagi buka juga ada namanya Nutrifood Fellowship. Jadi Nutrifood ngasih grants buat buat peneliti-peneliti, baik itu harusnya mulai dari S1 ya, S1, S2 itu jadi nanti kirim proposal, nanti kalau oke, nanti bisa dibiayain. Oke. Gitu. Siap. Masuk ke Nutrifood. 14 tahun men di sana men. Ini Gen Z tuh biasanya kan udah loncat-loncat ya, 2 tahun, 3 tahun loncat. Kalau Nutrifood nggak punya value yang benar-benar klop sama dirimu, boleh dijelasin nggak tentang Nutrifood? Ya, Nutrifood ini perusahaan yang menarik ya. Jadi perusahaan Indonesia, kita proud bilang ini perusahaan Indonesia. Kemudian kita pengen sekali menginspirasi hidup sehat buat semua konsumen kita, terutama buat ya di Indonesia ya, karena kita memang mayoritas market di Indonesia. Kemudian produk kita pengen enak tapi sehat gitu. Enak tapi sehat. Enak tapi sehat. Oke. Jadi kita perusahaan yang boleh dibilang betul-betul background science-nya tuh kuat banget. Jadi karena ya pendiri, direksi, semua segala macam itu betul-betul emang orang-orang ini ya, orang-orang science dan banyak alumni PB juga gitu. Tapi masa nggak kepikiran itu buat pindah? Nah, menarik. Sebenarnya sempat ada satu masa saya sempat pengen pindah. Nah, cuma ya di approach ulang sama HR, sama CEO-nya juga CEO kebetulan. turun langsung. Terus kantor offer. Ya udah, jadi lanjut lagi. Sebenarnya kalau di Nutrifood, kenapa bisa selama itu? Karena saya juga pindah-pindah. Jadi awalnya saya di R&D, Research and Development, terus saya pindah ke warehouse, raw materials, packaging materials, terus saya pindah ke lab, R&D, terus saya sempat jeda sekolah 2 tahun. Oh, boleh? Jadi boleh. Cuma memang ini kebijakan khusus ya. Wah. Terus, Jadi nggak boleh di-publish nih? apa?
ada banyak yang bisa balik lagi. Jadi kebijakannya kayaknya cukup Custom ya? cukup custom. Ya. Oke. Jadi selain saya juga banyak yang balik terus kerja lagi di Nutrifood. Cuma emang itu kebijakan. Maksudnya bukan nggak semua yang apply bisa seperti itu. Nah, terus saya masuk ke quality control. Nah, terakhir sekarang di production. Jadi walaupun 12 tahun ya, kurang lebih ya 12 tahun ya, tapi sebenarnya saya pindah-pindah gitu. Dan saya pernah internship juga di perusahaan lain rekanannya Nutrifood. Oke. Gitu. Bisa di-spill nggak sih? Apanya? Gajinya di Nutrifood tuh gimana? Ya cukup lah. Secara level gitu. Nah, di Nutrifood menariknya kita layernya itu pendek. Oh, oke. Jadi dari yang paling bawah sampai ke CEO tuh layernya pendek. Contoh misalnya kalau saya udah di manajerial ya atasnya tinggal head of division, habis itu langsung ke CEO gitu. Jadi, nah di bawahnya pun juga nggak banyak, nggak panjang. Jadi ya ada supervisor, group leader, operator, terus yang bantuin operator. Udah, cuma itu aja gitu. Jadi layernya tipis banget gitu. Oke. Tadi ya, secara organisasi ramping bisa ketemu langsung CEO dan lain sebagainya, terus keilmuannya nyambung sama background dirimu dan lain-lain ya. Yeah. Ada nggak tambahan lain nih buat anak-anak muda yang nonton ini? Kenapa sih harus join ke Nutrifood? Nah, sama menariknya adalah Nutrifood tuh kita perusahaan yang humanis ya. Jadi kita nggak ada sistem ini penilaian individual tuh nggak ada. KPI individual tuh nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berapa total karyawannya? Kita total, kalau di pabrik ya, di pabrik itu, kalau yang di tempat saya, di Cibitung itu sekitar 2.000-an ya, 2.000-an orang. Tapi kalau total karyawan, kayaknya bisa sekitar 10-15.000 kayaknya, semua. Banyak banget. Yeah. Tadi nggak ada KPI individual. Nggak ada KPI individual. So, maksudnya gimana secara organisasi? Jadi kita percaya jadi kita percaya ya bahwa semua orang itu pengen berbuat yang terbaik dan yang terbaik ya. Jadi kalau ada teori itu kan ada perusahaan mungkin yang selalu memandang karyawannya tuh ya dia kalau nggak dikasih lecutan nggak mau kerja gitu. Nah kita justru sebaliknya. Reward punishment. Nah kita justru sebaliknya. Jadi kita percaya bahwa semua orang tuh melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Gitu. Jadi nah tapi kita tetap mengapresiasi orang yang ada di luar kurva normal. Jadi orang yang memang extraordinary ya udah dia pasti akan lebih cepat karirnya naik, kemudian ya atau ya dapat dapat apresiasi lah ya dari perusahaan. Begitu juga yang paling bottom itu udah pasti nanti akan ada treatment ya. Jadi treatmentnya pun juga bukan misalnya jadi nggak dibayar gajinya atau apa segala macam ya, normal aja betul tadi ya. Jadi ada treatment, tapi ya semuanya ya kita menganggap semuanya ada di kurva itu. Oke. Jadi humanis itu yang dan sekarang kebetulan culture-nya itu ya, humanis. Itu, betul. Dan sekarang sudah cukup banyak perusahaan yang akhirnya nyontohin atau ngikut arus itu. Jadi kan ya orang ribet ya, pasti kalau misalnya kita punya KPI individual, kita pasti nggak akan bisa subjektif ya. Kita pasti akan ada preferensi segala macam gitu. Nah kalau Nutrifood kita KPI-nya ya udah KPI department, KPI division. Bisa disamain dengan OKR? Agak mirip ya. Agak mirip OKR mirip, ya. Ya. Oke. Objektif key result ya teman-teman. Jadi. Oke, ini balik lagi. Salah satu manajer termuda tadi dari awal R&D. Terus naik ke warehouse, packaging tadi. Yeah. Nah di
boleh nggak? Misalkan ini tahun pertama, tahun keberapa Galih jadi manajer? Eh, Atau urut-urutan karirnya deh? Ya, kita kalau masuk dulu sama sekarang memang agak beda ya. Jadi kalau dulu kita masuk itu level eksekutif, kemudian associate, kemudian langsung manager. Nah, kalau sekarang ada layer tambahan di bawahnya eksekutif tuh ada junior eksekutif sekarang. Jadi junior eksekutif, eksekutif, associate baru manager, gitu. Nah, kebetulan waktu itu ya setelah kerja 2 tahun, habis itu kan saya sekolah 2 tahun. Taiwan. Nah, habis pulang sekolah, ya habis itu Langsung jadi ya, manajer. ya dipromot. Manajer apa waktu itu, Gal? Dulu saya dapetnya di quality control. Quality control. Gitu. Oke, ada nggak tips nih buat teman-teman first jobber Oke. untuk bisa fast track jadi manajer? Yang perlu dipahami pertama adalah apa namanya, nggak bisa semua orang jadi manajer ya. Itu mungkin yang perlu dipahamin ya. Jadi kalau semua orang mau jadi manajer, kayaknya repot juga ya. Masuk akal. Masuk akal. Jadi itu mesti dipahami dulu nih pertama itu ya. Jadi apa poinnya mungkin bukan jabatan ya, maksudnya bukan jenjang, bukan jabatannya, tapi kontribusinya bisa seluas apa. Dan sekarang bukan untungnya ya, maksudnya sekarang ini contoh misalnya saya punya karyawan yang dia mungkin levelnya operator, tapi di luar dia business owner, Wow, gitu, dan omsetnya lumayan gede. it happens It in happens. Nutrifood. It happens. Boleh. Boleh. Karyawan berbisnis? Boleh. Jadi ya tadi asal nggak ganggu kerjaannya kan, oke. gitu. Jadi poinnya bukan di jabatannya menurut saya ya, tapi bagaimana kita bisa kontribusi yang ya yang paling optimal. Nah, cuma kalau karena ya itu tadi ya, karena ya namanya kan kalau organisasi kan ya pasti akan ngerucut Ada gitu ya. hierarkinya, heeh. Jadi kalau semuanya mau jadi CEO juga nggak mungkin kan gitu. Oke. Jadi ya udah kita maksimalin peran kita di situ di mana, dan ya jadilah yang paling baik gitu, jadilah yang paling the best di situ gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi helper ya jadi helper yang terbaik. Teman-teman jadi operator yang paling baik gitu. Dan akan mengikuti nanti Dan jabatan itu. ya akan ngikutin gitu ya. Jadi kalau kita kontribusinya besar ya, tapi ini balik lagi kalau misalnya memang organisasinya apa namanya ya cukup fair untuk ngeliatin, ya cukup fair untuk melihat orang itu berkembang apa namanya dengan baik ya. Kalau misalnya organisasinya nggak sehat, misalnya siapa yang paling cari muka itu juga ya jadinya juga ya nggak fair gitu kan. Berarti ketemu juga ya sama Nutrifood yang culture-nya secara organisasi sehat. Sehat. Oke, jadi merit sistemnya Merit berjalan. sistemnya berjalan, betul. Oke, dengan 10.000 Iya, kurang sampai lebih. 15.000 karyawan. Ya termasuk ini ya, apa namanya? Ya pokoknya totalan semua ini ya. Tapi kan lu nggak pernah ada di zona selain Nutrifood gitu. Lu nggak bisa compare Nutrifood secara culture dengan perusahaan lain. Iya. Gimana lu bisa tahu bahwa apa ya, ini udah bagus gitu di Nutrifood? Misalkan indikatornya turnover ratio di Nutrifood kayak gimana, mungkin bisa jelasin. Atau sudut pandang orang yang dari luar terus masuk ke Nutrifood gitu, apa yang dirasakan secara berbeda? Mungkin boleh gue dapat insight-nya lebih luas. Ya, salah satu kelemahannya adalah itu, betul. Jadi saya belum sejak sebelum lulus kuliah sampai sekarang. Cuma saya tadi saya pernah interview kan, namanya kita pasti interview anak-anak ya. Yeah. Jadi interview anak-anak yang pernah kerja di tempat lain, ya emang yang ngerasain culture-nya emang beda gitu. Dan apa namanya, ya di Nutrifood so far memang masih
masih yang terbaik menurut saya gitu ya. Kemudian apa namanya, dari sisi saya juga pernah kerja di bukan pernah kerja ya, maksudnya pernah kerja juga di tempat yang tadi ya rekanannya Nutrifood internship gitu ya, ya ngerasa culture-nya juga ya memang lebih fit di Nutrifood gitu. Tapi balik lagi ini subjektif ya, maksudnya ada orang mungkin yang di Nutrifood justru malah nggak cocok, ya itu kan masing-masing gitu ya. Iya. Jadi ya memang itu yang ya fitnya kebetulan pas di Nutrifood. Oke. Tadi Gali juga bicara tentang drama kantor. Nah, ini seru nih. Pasti dong ada drama di organisasi manapun ya. Betul. Apa sih drama terbesar atau tantangan office drama terbesar atau tantangan terbesar deh Gali selama bekerja di Nutrifood 13 tahun? Ya sebenarnya banyak juga ya drama segala macam, terus apa namanya, ya kejadian-kejadian di kantor. Nah cuma mungkin yang perlu di highlight menurut saya jangan fokus ke kejadiannya. Maksudnya jangan fokus ke dramanya atau kejadiannya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa ngambil sesuatu dari kejadian itu. Dan apa namanya, kira-kira kita bisa melakukan apa supaya lebih baik daripada itu gitu. Jadi poinnya jangan difokusin ke kejadiannya, karena kalau kejadian segala macam gitu ya, itu sih udah pasti banyak banget ya, apalagi di apa namanya. Contoh deh, apa kejadian terberat ya? Kan lu pasti ada gap secara bawahan, ada yang lebih senior atau ada yang bermuka dua gitu, atau gimana nih yang bisa kasih contoh yang rada ekstrim nggak? Soalnya Nutrifood kayaknya bagus-bagus banget nih. Ya sebenarnya tadi saya bilang ya, jadi drama itu pasti ada. Jadi mulai dari apa ya, kita mesti apa? Ya ada misalnya yang ngomongnya A tapi ngelakuinnya B gitu misalnya ya, atau misalnya punya apa namanya, mesti ya ada dispute apa kontrak apa segala macam kayak gitu-gitulah. Nah, ya itu tetap ada sih, apa karena karyawannya banyak segala macam gitu ya. Jadi saya nggak bisa cerita satu-satu gitu ya, dan mungkin nggak bisa spill karena itu juga jadi privacy ya bagi yang bersangkutan gitu ya. Tapi yang mau saya point out adalah jangan fokus ke, ya maksudnya kalau misalnya kita menghadapi teman, menghadapi rekan kerja yang kayak gitu ya, jangan fokus pada kejadiannya, jangan fokus sama, ya maksudnya jangan sampai kita di-drain sama kejadian yang di luar kemampuan kita gitu. Tapi ya fokus aja sama apa yang kita punya, karena time will tell sih. Maksudnya ya waktu pasti akan nunjukin gitu kebenarannya. Gitu. Luar biasa quote-nya. Jadi sabar sama bersyukur tadi, balik lagi. Oke. Nah, Gali tadi disupport juga sama linear ya, dengan background studi di IPB. Betul. Selain itu, ada nggak sih faktor-faktor nih yang perlu dinotis sama teman-teman yang masih di kampus? Pentingnya organisasi, atau apapun lah yang Gali dilakuin di kampus, bisa diceritain, dan itu tuh berkontribusi terhadap karir yang sekarang. Iya. Nah, usahain kalau di kampus ya jangan cuma belajar doang, jangan cuma kuliah doang gitu ya. Jadi, nah, apalagi sekarang itu kita bisa ikut kegiatan di mana aja, nggak ada terbatas waktu, nggak ada terbatas ruang, segala macam ya sekarang. Jadi, manfaatin betul, karena itu akan kepake. Karena, ya walaupun ke depan kita misalnya ada AI lah, ada apa, segala macam gitu ya, tapi human touch itu pasti akan tetap butuh. Jadi, apa namanya, kemampuan kita untuk berinteraksi sama orang lain, kemudian kemampuan kita untuk jaga hubungan, kemampuan kita untuk komunikasi ya, terutama komunikasi,
Karena sejago apapun kalau kita nggak bisa komunikasiin, pasti akan ya jadinya nggak akan sebagus itu gitu. Jadi coba mengkomunikasikan baik itu tertulis, lisan, verbal. Kalau kita nggak jago di salah satu juga nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa kita memang coba Skill komunikasi tadi ya. Karena kita juga di Nutrifood ada juga karyawan yang tuna wicara ya, tapi ya emang dia komunikasi verbal segala macamnya juga bagus gitu, dan itu bisa kerja juga gitu. Karena poinnya message yang ingin di delivery. Betul. Oke. Dan itu jadi penting sekarang karena storytelling matters. Storytelling, Mas. Boleh dijelasin konteksnya? Jadi kalau kita cuma jualan air doang, minum air supaya sehat gitu misalnya, itu jadi kurang menarik. Jadi ya kita harus cerita, wah ini tuh dapetin airnya dari gunung mana, terus kita prosesnya tuh quality-nya berapa kali penyaringan segala macam. Kemudian nanti ini tuh airnya sustainable gitu misalnya ya, sustainable, terus kita juga contribute sama masyarakat segala macam. Oke, jadi ini menarik nih kalau didudukan ke Nutrifood. Karena ini nih perusahaan Indonesia, lokal, dan ini tuh udah bisa produknya ada di 30 negara, diekspor ke 30 negara. Juga tadi culture-nya rumah kedua ya. Jadi Nutrifood sebagai rumah kedua, benar ya? Betul, rumah kedua. Nggak dijelasin. Nah, maksudnya gue sebagai orang Indonesia bangga banget nih sama Nutrifood. Dan brandnya itu loh, nancep. Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, Elmen. Ini nih nggak main-main. Sekali ngeluncurin tuh kayak udah dipikirin banget. Nah ini ngomongin teknis ya. Gimana Nutrifood dalam itu kuatnya di mana? Development produk kah atau storytelling tadi? Atau gimana? Harus kuat dua-duanya. Jadi secara produk betul-betul tadi ya, enak sama sehat itu juga susah tuh. Ya enak sama sehat tuh susah. Jadi kita berani compare di segmen yang sama, itu kita pasti punya produk yang lebih enak dan lebih sehat gitu. Itu keunggulan yang mungkin kalau di copy paste, karena food kan barrier-nya cukup gampang ya. Jadi begitu satu produk keluar, itu bisa ditiru sama company lain gitu ya. Jadi saat itu yang pertama, kemudian yang kedua storytelling ya, betul. Jadi karena kalau misalnya kita nggak storytellingnya nggak bagus, pasti konsumen akan mudah pindah ya, karena ya saya baca beberapa jurnal itu memang ke depan sebenarnya bisa jadi brand itu nggak terlalu matters gitu ya, karena ya contoh misalnya kita mau beli minyak gitu misalnya ya, beli minyak kalau misalnya kita storytellingnya nggak kuat ya, kita ya bisa aja kita konsumen pasti akan cenderung misalnya ya cari aja ambil yang paling murah dan lain sebagainya, artinya nggak ngelihat brand lagi. Nah kita berusaha mudah-mudahan benar ya, karena saya kan bukan orang brand, tapi ya juga sempat diskusi ya sama teman-teman yang marketing sama dan itu memang ya storytellingnya betul-betul memang disiapin secara matang. Jadi konsepnya dari sisi produknya sama dari sisi storytellingnya betul-betul memang harus kuat. Boleh nggak diceritain kasus gitu ya, biar relate sama kerjaannya Galih nih? Apa yang terbaru diluncurin, let's say secara brand dari Nutrifood? Oke, contoh misalnya mungkin Hilo ya. Hilo, Nah, Hilo kan kita sekarang rebranding. Kalau Hasan tahu dulu kita even sampai ganti logo. Sekarang ganti logo. Jadi kita pengen nge-brandingin supaya produk kita itu lebih
selain rendah apa namanya ya lemaknya lebih rendah gitu ya, kemudian kalsiumnya tercukupi. Nah, kita kepingin apa namanya ada juga sekarang yang message yang kita pengen bawa itu nabung otot. Jadi karena otot tuh kita harus nabung dari awal. Jadi otot tuh nggak bisa tiba-tiba kita punya otot. Dan kenapa otot jadi penting? Karena kalau kita nanti udah tua ya, kita udah tua itu nggak bisa kita tiba-tiba itu ya dapetin otot dengan mudah gitu ya. Jadi memang harus dimulai dari awal, dari sejak muda. Nah, kita kepingin sekarang kampanyenya nabung otot. Jadi Nabung proteinnya itu sekarang kita jadi naik cukup signifikan. Jadi kemudian kalsiumnya tentu saja, terus ya pokoknya macam-macam. Bahkan yang paling baru, yang RTD yang baru tuh kita sampai proteinnya sampai 12 gram. Nah itu susah juga tuh bikin produknya ya. Jadi nggak mudah, apalagi dengan rasa yang enak itu apa namanya challenging. Tapi perubahan tadi berpengaruh terhadap penjualan, market share. Kita Hilo sekarang leading ya untuk di segmen minuman susu apa namanya susu high kalsium ya. Oke. Dan brand-brand yang kita pengen lebih berdiferensiasi lagi tadi dengan campaign yang nabung otot. Jadi kita pengen nggak cuma minum produknya kita, tapi juga ya jadi gerak bareng-bareng gitu ya, lebih sehat bareng-bareng. Kita sekarang campaign apa namanya sehari mesti, kalau dulu kan mungkin kita cuma berapa 2.000 atau 3.000 langkah gitu ya. Sekarang ini segmen yang disasar kita kebetulan kalau di Hilo itu memang range-nya cukup besar ya. Range-nya cukup besar. Jadi cuma di semua range itu, terutama dari yang usia muda ya, usia apa namanya teenagers sampai usia apa namanya usia manula ya, kita punya Hilo Gold. Nah itu campaign kita adalah itu sekarang nabung otot gitu ya. Oke, kalau boleh nggak, Gal, ini udah mau masuk tahap akhir, di share nih, apa sih, salah satu kan dirimu udah luas ya, dari warehouse dan lain sebagainya, pekerjaan yang secara spesifik keilmuannya di Nutrifood yang dikerjain bisa di-share untuk teman-teman nih, ngerjainnya apa aja, boleh yang sekarang ataupun yang sebelumnya, daily activity seorang Gali di kantor. Oke. Ya kalau dulu kita memang lebih karena dulu di R&D ya, jadi itu match banget ya. Jadi ke kantor itu udah kayak balik ke kampus sebenarnya ya. Jadi ya nge-lab, terus uji coba makanan, panel segala macam gitu ya. Terus kita ke production, trial produk segala macam gitu ya. Nah, kemudian sampai ke sini sekarang, nah yang dikerjain karena memang jadinya lebih generalis ya. Jadi kalau kita di Nutrifood memang ada 2 sub bidang, jadi bisa yang manajerial yang spesialis, bisa manajerial yang memang lebih generalis. Nah, kebetulan saya ambil yang lebih generalis. Nah, artinya kalau yang generalis, kita dari sisi keilmuan itu tetap kayak misalnya statistik untuk produk defect, kemudian misalnya bagaimana nentuin apa namanya produknya ini kualitasnya bagus atau enggak gitu ya segala macam. Nah itu kepake juga tuh dari kuliah. Nah tapi di sisi lain kalau generalis itu lebih ke sifatnya manage ya, jadi manage budget, manage people, manage apa namanya strategi. 3 itu. Oke. Jadi budget, people, strategy. Nah, itu yang dikelola di departemen saya, gitu. Jadi apa namanya? Ya sekarang jadi lebih cukup luas cakupannya dan
Jadi mesti ngerti juga sekarang hitungan uangnya mesti kayak gimana gitu ya, nggak boleh minus segala macam. Terus hitungan dari finance kan, kalau misalnya udah ada COGS-nya berapa, kita mesti achieve atau enggak segala macam kayak gitu-gitu. Jadi itu sampai ke strategi. Jadi misalnya kita tahun ini mau improve sisi apa aja segala macam di production, kita mau optimasi apa aja segala macam. Nah itu Biasanya makin ke atas, makin ke manajer, makin generalis ya. makin generalis. Tapi tadi boleh manajer Milih spesialis bisa. spesialis bisa. Jadi ada contoh misalnya di tempat kita ada yang manajer tapi ya betul-betul spesialis. Jadi dia nggak punya bawahan, Subordinate. nggak punya tim, subordinat. Jadi dia ngerjain betul-betul yang memang bidangnya. Misalnya kayak misalnya data science misalnya, atau di research and development ngerjain basic research gitu misalnya. Nah itu bisa gitu di Nutrifood. Oke. Gitu. Masuk nih ke Nutrifood as a company, going to global company. Ada situasi geopolitik juga kan yang mendukung lokal brand untuk berkembang. Kira-kira gimana Nutrifood menyikapi itu, dan gimana sih arah Nutrifood ke depan? Tentu saja kita kepingin jadi perusahaan yang terus bisa menginspirasi hidup sehat ya. Jadi terlepas dari mau pakai produk mana aja gitu ya, tapi kita kepingin sebagai company yang kita nggak cuma jualan produk, tapi kita juga membangun komunitas. Jadi nah kita juga dapat dapat penghargaan juga di bidang situ ya. Jadi kita betul-betul marketingnya nggak based on ya udah kita jualan random gitu ya, tapi betul-betul kita based on community. Jadi kita kepengen ya orang kalau pengen sehat ya ingatnya produknya Nutrifood gitu. Tentu saja kita kepingin jadi selain produk kita juga dikenal, kita juga pengen culture kita itu juga bisa makin di copy sama perusahaan lain gitu, karena kita melihat bahwa ya jangan sampai orang yang kerja di situ jadi merasa terpenjarakan kan gitu. Jadi kita kepengen juga menyebarkan bahwa ya kita harusnya kerja tuh ya happy gitu, karena kan kita ngabisin waktu sepertiga hidup kita buat kerjaan. Ya masa sih kita nggak happy gitu. Jadi itu juga yang kita pengen pengen bangun ya. Dan tentu saja ya kalau pertumbuhan dan lain sebagainya itu kayaknya semua company juga pengen terus tumbuh gitu ya. Jadi nah kita kepingin terus tumbuh. Cuma kita selalu nih Nutrifood menariknya adalah dia pengennya tumbuhnya tuh organik ya. Jadi ya mungkin sebenarnya nggak salah juga sih, ada beberapa company mungkin langsung bypass misalnya jadi public company segala macam gitu ya. Nah kita tetap masih family company. Belum IPO? Belum IPO. Kita masih family company. Dan tidak ada rencana? Dan nggak ada rencana. Luar biasa. Jadi masih family company. Cuma memang yang udah handle profesional, ya direksinya aja yang memang dari ada keluarga program family. Employee stock option? Nggak ada, karena family owned. Oke. Family owned. Gitu. Luar biasa. Ini menuju pesan-pesan terakhir ya. Pertama, pesan-pesan untuk first jobber. Oke. Yang mungkin gajinya kan awal masuk kerja masih rendah. Relate ke dirimu dulu. Kira-kira gimana sih manage keuangan, apalagi udah nikah? Ngaturnya gimana? Apakah perlu kita investasi tempat lain atau nyambi buka bisnis untuk para first jobber? Menurut saya kalau first jobber fokus dulu sama keilmuan atau bidang apa yang pengen kita betul-betul kuasain ya.
Karena seiring berjalan waktu, tadi tuh misalnya apa pendapatan apa yang kita terima segala macam itu ya akan bisa ngikutin. Karena kalau misalnya kita tidak fokus ke menginvestasikan diri kita untuk bisa fokus, ya khawatirnya justru malah makin terpecah, makin terpecah dan makin nggak bisa perform gitu ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman apalagi udah dapat kerjaan gitu ya, betul-betul excellence di situ, betul-betul kuasain. Kalau bisa misalnya, pokoknya kalau urusan ini pasti ke dia gitu misalnya. Nah itu artinya kita sebagai orang sudah punya credential, punya brand image sendiri, dan itu harusnya yang kita bangun. Jadi karena somehow nanti lambat laun kita akan diminta orang untuk ngisi apa segala macam, atau mungkin dengan kebiasaan kita akhirnya jadi begitu kita buka side hustle, akhirnya kita jadi lebih berkembang, lebih mature juga segala macam gitu. Jadi betul-betul fokus. Walaupun mungkin let's say misalnya gajinya dan lain sebagainya itu masih ngepas gitu ya, nggak perlu takut. Jadi ya betul-betul investasiin buat betul-betul ngembangin diri sendiri. Sama juga jangan terpaku sama misalnya kita kerja di satu perusahaan A gitu ya. Nah kalau bisa ya kita juga cari ilmu lain yang contoh misalnya kita jadi admin di satu perusahaan gitu misalnya ya. Tahu nggak sih 5-10 tahun lagi mungkin pekerjaan admin juga bakalan tergantikan. Even saya yang manajer mungkin next 10 years nggak ada yang tahu. Maksudnya manajer bisa aja sekarang ya udah tinggal pakai logic, algoritma, namanya produksi udah langsung gitu ya. Nah artinya kita perlu ngembangin juga skill yang lain yang kita suka, poinnya yang kita suka, dan kita bisa excellence di situ. Jadi kita bisa ya ada backup plan juga gitu. Jadi nggak betul-betul ya fokus tapi juga tetap balance, punya backup plan. Terakhir, pesan buat adik kelas di IPB maybe, teknologi pangan maybe, yang masih kuliah. Oke. Ya, mungkin ini aja ya. Yang jelas bersabar sama bersyukur ya. Jadi kalau bersabar dari sisi kalau menemui kegagalan jangan pernah berhenti ya. Jadi misalnya nilainya jelek atau misalnya pengen masuk ke organisasi A tapi nggak diterima gitu segala macam. Jangan pernah nyerah. Jadi sabar itu bukan berarti diem habis itu udah gitu ya. Tapi sabar ya coba lagi, terus cari yang lain, cari alternatif yang lain segala macam. Karena pasti insya Allah itu pasti akan ketemu jalannya sih gitu. Jadi kita mungkin somehow juga kok saya bisa masuk ke sini ya gitu. Padahal dulu juga nggak pernah kebayang gitu. Jadi itu sabar sama ya bersyukur. Jadi kalau udah dapat sesuatu atau udah dapat milestone tertentu, jangan berpuas ya. Jadi jangan puas, walaupun sekarang ya somehow kadang-kadang kita juga perlu mengapresiasi diri kita sendiri ya. Jadi jangan juga jadi ambis banget gitu. Semua dikejar terus demi karir, demi nilai semua segala macam gitu. Terus akhirnya menghalalkan segala cara atau even jadi nggak balance sama kesehatan gitu ya. Nah itu juga jangan sampai sih. Jadi sehat dan enak. Sehat dan enak juga. Luar biasa. Oke, thank you. Tapi ada pertanyaan lupa. Apakah semua karir yang direncanakan Galih itu sudah terpenuhi? Atau ada yang belum dicapai? Kalau boleh tahu, apa sih?
next game-nya Galih Next Nugroho? game. Terus terang pengen juga bisa apa namanya, bisa kontribusi lebih banyak buat pendidikan. Kebetulan sekarang juga diminta ngajar di beberapa kampus juga ya. Jadi juga salah satu nyalurin apa namanya, hobi juga. Jadi pengen apa, ya pokoknya pengen kontribusi sih untuk apa namanya, nabung pahala ya. Nabung pahala, pokoknya nabung pahala. Ingat umur ya. Betul. Jadi nabung pahala yang nggak pernah habis kan, amal jariah sama ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh dan solehah ya. Jadi sekarang ngejarnya itu ya. Jadi ya berusaha untuk apa namanya, ya kalau bisa pokoknya ya ngajarin orang sebanyak mungkin. Oke, thank you. Galih, ini ada sedikit bingkisan ya guys, dari Sofia dan Ranum. Thank you, Sukses terima kasih. terus. Terima kasih juga.